kita nggak live di studio, tapi live di bawahnya ini pasti bisa. Karena seru banget. Udah banyak banget Jebret Tim yang hadir di sini, yang juga pengen ikutan debat sama para pandit yang ada di sini. Yang di rumah boleh ikutan debat lewat komen dulu ya. Nah buat kalian yang mau nyawer-nyawer, boleh langsung aja karena ini live. Berarti artinya kalian bisa nyawer dan juga bisa kasih pertanyaan buat pandit siapapun itu. Nah, aku pengen nyapa-nyapa dulu yang ada di sini. Mana fansnya MU? Wow, kenceng ya. Oh ini ikutan ya fans MU ya Pak? Oh jangan bilang-bilang, oke. Oh fansnya Chelsea? Oh kok dikit ya. Arsenal mana Arsenal? Wah, Liverpool? Ya dikit nih. Kok ini kandang Liverpool kok sedikit loh malah ya. Oke, siapa lagi ya? Oh yang baru kalah, Milan. Juve ada Juve? Pokoknya nanti kita bakalan bahas semuanya ya. Kita bakal bahas semuanya di sini, ada Arsenal Chelsea, Juve Milan juga kita bahas. Kita bahas pokoknya semuanya di sini ya, Jebret Tim. Nah, di sini aku pengen tanya dulu, kalian paling nungguin siapa nih yang ada di sini yang pasti bisa pingin debatnya sama siapa? Berani nggak ngelawan Coach Justin? Berani? Coach siap nggak Coach? Fans Brighton tolong ke depan. Oh iya, ada Brighton tadi nggak ngeliat, coaching lihat aja. Kenapa coach harus ke depan? Gue itu kan baru dari London. Gue udah bilang gue mau beli jersey Brighton, oke? Ternyata nggak nemu, nggak jual. Akhirnya kemarin gue buka websitenya, ternyata yang home jersey nggak jual juga. Wow. Jadi kayaknya stoknya cuma 1.000, habis sudah nggak bikin lagi untuk musim ini. Artinya coach mau minta jersinya? Enggak? Nah itu yang gue ragukan. Itu KW atau asli? KW, nah ngaku. Nah, Tunggu, bentar. Iya. Gue punya. Oh punya? Enggak asli. Jebret yang bawain. Oh, wow. Oh punya bos. Oke, ini makin panas ya. Udah makin kelihatan nih wajah-wajahnya fans yang mana aja. Fans Chelsea mungkin awalnya udah seneng banget. Tapi lama-lama aduh ternyata dua sama. Coba nih mau tanya gimana kemarin penampilan Chelsea? Ya memang kalau secara skor menyedihkan gitu ya, 2-0 kemudian dibalas. Tapi secara permainan, apalagi leg babak pertama, jujur saya puas gitu ya. Saya senang, saya bisa bilang kok kayaknya kebalik nih, kayaknya kok papan tengah kayaknya Arsenal gitu lihat permainan kemarin gitu. Jadinya apalagi kalau ngelihat data touch in opposition box lebih tinggi Chelsea babak pertama, jadi puas lah, seneng lah babak pertama. Babak kedua ya itu, beda lagi. Tapi sengaja sempat seneng lah di awal. Sebenarnya kasihan ya. Iya, kenapa coach? Kenapa? Dibantah, langsung dibantah sama coach. Lu main di kandang, unggul 2-0, Yes. keluar 900 juta beli pemain, senang hanya babak pertama. Iya kan? Dan berada di rank 11. Yes. Jadi ya kesian. Karena gue kan live comment, banyak fans kardus gue maki-maki kan, dipotong biasa masuk TikTok. Ujung-ujung mereka cuma ngandelin yang penting 2 trofi UCL, 2 trofi. Gue nggak habis pikir, hidupnya dari 2 trofi UCL. Jadi kalau makan di Itu juga udah lalu ya coach ya? Makan di Plaza Senayan, yang penting saya mau bayar dengan 2 trofi UCL gitu. Bisa nggak bayar pakai itu? Nggak bisa kan? Nah aku juga mau ngucapin selamat datang buat Bang Ibnu dan Syamsir. Hai, selamat datang. Oke, boleh gabung dong di sini Bang Ibnu sama Syamsir, yuk gabung di sini. Karena sebentar lagi kita udah bakalan debat nih, udah mau dimulai karena udah pada nggak sabar. Kita mau bahas apa dulu nih yang pertama? Arsenal. Oke deh, kita bakal bahas. Pak, kameranya di sana, Bapak lewat depan kamera ya Pak. Gak apa-apa. Oke, kita bakalan bahas langsung aja Chelsea versus Arsenal. Kita panggilin dulu ada CEO yang bakalan nemenin kita untuk berdebat di sini. Bang Valentino Simanjuntak, silakan Bang. Mana kameranya, mana gua? Selamat malam pemirsa. Kita tidak akan membahas tentang kasus cyanida. Tapi kita akan memulai DPI format baru setiap hari Senin 2 jam ala-ala yang IC. Ya. Karena memang situasi politik semakin memanas.
Di mana ternyata memang pengumuman deklarasi kemarin cukup meramaikan dunia maya. Tapi DPI tetap konsisten ngomongin hanya sepak bola. Gua perkenalkan dulu pandit-pandit yang reguler yang hadir hari ini, yang sudah bersama-sama dengan kita. Yang pertama ada Coach Justin, boleh tepuk tangan dulu buat Coach Justin. Dia baru pulang dari negara luar dan kelihatannya semakin makmur. Terakhir gua ketemu di daerah Kuningan, dari atas sampai bawah Louis Vuitton. Padahal 6 tahun yang lalu Avanza saja minjem. Artinya hidup itu bisa berubah, kalian jangan pernah menyerah. Juga ada pemret kita hari ini yang merupakan jebolan dari tabloid yang sangat-sangat terkenal. Dia memang dikenal sebagai seorang wartawan yang kehidupannya di atas rata-rata wartawan. Ada Mas Sabto Haryo yang kemarin juga mulai berlatih tenis lagi dan dia sangat jago. Artinya apa? Udah kaya dari kecil. Rata-rata orang main tenis jago dari kecil udah kaya. Main bola jago, ya udah nggak usah dikasih tahu. Susah apa enggak hidupnya dari kecil ya. Lalu juga ada pandit reguler kita, ada yang senang mencari keributan di Twitter, tapi itulah cara untuk meraih engagement. Ada Aldi Bawazir. Ya, dan dia semakin menikmati pertarungan-pertarungan di dunia Twitter. Ingin mengikuti jejak Coach Justin. Banyak musuh, banyak sekali kontra, tapi banyak cuan. Tepuk tangan sekali lagi buat Aldi. Dan yang paling muda, yang sudah mendapatkan beberapa program sejak masuk manajemen eksklusif dari Jebret Media. Dan sudah sekarang menaruh di KTP-nya profesi adalah pundit. Dan tidak diterima oleh kelurahannya, karena lurahnya tidak tahu apa itu pundit. Kita tepuk tangan untuk Rizal Pahlevi. Nah, karena di otak saya Kemal Pahlevi. Enggak, Pahlevinya saya ingat. Nama depannya saya lupa. Ya. Urgensi ya. Tapi itu kan yang reguler. Dan hari ini saya mengundang beberapa teman-teman yang akan. Oh, satu lagi yang biasa jadi host. Ya, hari ini saya tempatkan sebagai pundit karena Maguire katanya man of the match. Jadi kita berikan tepukan untuk Panji, Garuda TV. Silat diambil, badminton diambil, sampai akhirnya infotainment diambil. Karena dia mungkin sudah menentukan pilihan siapa yang punya Garuda TV. Itu mungkin pilihannya di 2024. Mungkin, kan nanti tinggal diklarifikasi ya. Dan spesialnya hari ini kita mencoba mengajak pandit-pandit lain yang juga ternyata mungkin kemampuannya dapat membuat pandit-pandit reguler di DPI ini akhirnya melihat, oh selain kita ternyata banyak juga point of view lain yang ada di luar. Pengamat politik ke Liverpool pertama kali sama saya, pencinta Liverpool, dan sekarang dengan kedai kopinya diminati oleh berbagai calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau sebelumnya yang dia tentukan pilihannya kalah, kita tidak tahu di 2024 apakah menang. Tepuk tangan dulu yang sering nongol juga di Helmi Yahya, ada Henry Satrio atau Hensat. Ya, pokoknya udah lo dikejar sama kamera pokoknya ya. Kemudian juga one of the best sportcaster in Indonesia. Because he can speak 3 languages ya, English, Indonesia, sama kaya dari lahir juga dia ya. Zaman saya main bola di futsal veteran, dia main timnya semuanya baju original. Dipakai buat main futsal. Saya Tanah Abang. Tepuk tangan dulu buat Adiani yang berkenan hadir. He's bestinya John Dykes ya, in video. Actually, of course ya. Actually. But now he is partnering with his new partner, I think it's okay. I can read from his body language, ya. But namanya juga kita kerja di korporasi. Kita harus bisa menularkan kemampuan kita kepada yang lain. Adiani sekali lagi tepuk tangan dulu. Dan yang selalu menolong kita untuk setiap acara, baru balik dari Amerika Serikat untuk konten, untuk lari. Pulang ke sini dikejar supaya dapat duit juga dari Jakarta Marathon. Walaupun mungkin akhirnya larinya sangat pelan sekali. Ada Ibnu Jamil, fans MU.
Dan ini yang juga musuhnya netizen ya. Ini banyak sekali, tapi saya selalu percaya bahwa yang namanya Syamsir Alam ini seorang yang punya potensi luar biasa sebagai host adventure. Tepuk tangan dulu buat Syamsir Alam. Ya. Jadi kita sudah ramai sekali beserta dengan seluruh Jebret tim yang duluan 5 menit langsung memenuhi kuota untuk ada di DPI format baru. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kita langsung saja mulai dari hasil Arsenal menghadapi Chelsea. Dari catatan skor, kalau Justin akan selalu bilang lo nonton dari full match, mini match, atau cuman highlights. Karena itu adalah 3 hal yang berbeda. Tapi kalau secara statistik, teman-teman juga bisa lihat ball possession 43%, 57%, dan kalian bisa baca sendiri di sini. Di TV juga saya selalu malas untuk bacain ulang karena udah ada gambarnya sebenarnya. Jadi harusnya bisa dibaca, tapi itu adalah data yang sudah disiapkan teman-teman. Pertanyaannya, adakah yang salah dengan line up yang diterapkan oleh Arsenal atau Mikel Arteta? Kita mulai dulu dari fans Arsenal yang kemarin nonton skornya 2-2 ya, menghadapi Spurs dan sekarang menjadi tim yang sama-sama belum kalah ya. Lu nonton lawan Spurs apa lawan Chelsea sih? Iya. Iya, you have to listen. You have to listen what I'm saying. Saya bilang Anda nonton langsung menghadapi Spurs 2-2. Tadi malam 2-2 juga menghadapi Chelsea. Gimana menurut lo secara line up awal, apakah ada yang salah saat lo lihat line up-nya? Gue lihat Arsenal Sebentar, ini pakai mic nggak pakai clip on. biasa clip on. Iya, silakan Coach Justin. Ini emang suka dimarah-marahin kayak gini ya bro? Kalau di sini. Sorry ya, nggak usah cari perhatian. Saya lagi ngomong sama dia. Iya. Ini belum marah ini, masih biasa seperti ini. Enggak, gue sih sama sekali nggak kecewa. Oke. Sorry, sama sekali nggak puas dengan performa Arsenal musim ini. Karena dari awal dengan suntikan 250 juta, justru gue bilang tidak ada satu match di EPL di mana Arsenal main bagus. Harusnya lebih bagus dibanding musim lalu. Termasuk lawan Spurs, termasuk lawan Chelsea kemarin. Jadi seperti yang gue selalu bilang, kalau orang bilang ya Arteta hebat bla bla bla, untuk gue sih enggak. Gue jujur sampai detik ini tidak melihat Arteta bisa ngangkat Arsenal ke levelnya Wenger dulu, tahun 2004-2005. Dalam arti ya lu bisa bersaing di papan atas. Kita lihat tahun lalu, kenapa 7-8 match tahun lalu gagal? Karena pemain udah burn out, udah habis. Selalu dipasang itu-itu aja. Dan musim ini juga si siapa namanya, Ben White itu kalau di back sebagai back kanan, gue bilang nggak bagus. Defense-nya oke, serangannya 0. Nyaris nggak bantu Saka. Ketemu winger yang lincah kecil, sering diobok-obok. Tomiyasu yang udah menunjukkan berkali-kali main bagus, nyaris nggak pernah jadi starter. Zinchenko dari 10 kali passing, 12 kali nggak nyampe bolanya, selalu jadi starter. Justru dia harus belajar dari Pep, di mana kaptennya, the best midfielder di Inggris, Kevin De Bruyne, sering dirotasi. Dan itu jarang dilakukan Arsenal, belum dia pilih pemain yang deadwood kayak Nketiah, tusuk gigi, dimainin terus. Jadi untuk gue sih Arteta is a big no, bukan pelatih yang bisa ngangkat Arsenal ke levelnya Wenger. Kalau lebih bagus iya, tapi jangan lupa dia udah masuk tahun keempat. Lo mau dipuaskannya Arteta seperti apa kalau lo bilang tetap belum puas sementara kemarin hampir jadi juara lo. Dan sekarang juga belum pernah kalah kan? Sekarang belum pernah kalah, tapi kalau kita bicara kalau lu udah keluar ratusan juta dan pengeluaran Arsenal kalau nggak salah itu di papan atas lah, termasuk sama MU sama Chelsea. Ya lu harus menunjukkan performa yang jauh lebih bagus. Pelatih itu kan bukan cuma tactical, adalah bagaimana dia beli pemain yang berkualitas. Berapa pemain katro yang udah dibeli Arteta. Terus menurunkan starting line up yang cocok, terbaik. Menerapkan strategi yang sesuai dengan kapasitas pemain. Menurunkan subs di momen-momen yang penting. Siapa yang melakukan perubahan pada saat stuck. Gak dilakukan sama Arteta. Dan ya, fans Arsenal mungkin karena terlalu lama amburadul ya.
Jadi naik dikit udah happy banget. Tapi dengan dana yang dia keluarkan, dengan dana yang dia dapatkan, gue nggak puas. Jadi lu termasuk fans Arsenal yang bukan seperti yang kebanyakan tadi? Bukan. Gue ke Adiani dulu, dari tadi mukanya udah kencang banget sama komentarnya Justin. Walaupun pertanyaan gue sebenarnya tentang line up ya, tapi larinya ke tetap tidak puas dengan Arteta, nggak apa-apa. Lo ada komen nggak tentang komentarnya Justin tadi? Seseorang yang mengikuti Arsenal musim lalu, begadang, kerja, dapat duit untuk Liga Inggris, lu pasti menganalisa luar biasa tuh. Lo setuju nggak? Ya, Coach Justin benar tadi. Mikel untuk menuju ke level pelatih elit masih sangat jauh karena Anda setuju sama Coach Justin? setuju. Anda kan udah lebih dekat sama John Dykes. Siapa Justin dibanding John Dykes? Ya karena kan yang dituju adalah bagaimana mengembalikan Arsenal ke era kejayaan, Arsene Wenger menjadi panutan dan itulah ceilingnya gitu. Dan Mikel masih berupaya untuk capai ke sana, tapi kan dari segi tactical approach-nya dia juga masih miskin taktik, substitutions-nya juga terkadang questionable, tapi dari roster yang ada sekarang sepertinya dia akan coba untuk merubah tidak lagi tampil terlalu cantik dan ekspansif tapi lebih terukur dan lebih solid di pertahanan. Oleh karenanya flow-nya sekarang belum senyaman di musim lalu misalnya dengan dominasi mereka yang luar biasa di awal musim. Ini yang coba mungkin coba dicari solusinya oleh Arteta agar tidak burn out tadi kata Coach Justin. Dan juga bagaimana ada taktik A, B, C, D. Dan bahkan kalau gue melihat itu sudah mulai berjalan cukup bagus dengan variasi permainan. Tapi yang menjadi masalah lagi dia membuat masalah sendiri dengan penjaga gawang. Dua number one tidak akan pernah berhasil dan keadaannya di locker room juga tidak akan membantu. David Raya stat wise solusi yang sangat tepat bagi Arsenal dengan gaya yang coba ditampilkan oleh Arteta sekarang. Tapi kan tentunya Ramsdale tidak berbuat kesalahan yang terlalu mencolok sehingga keadaannya pun bagi Ramsdale tidak fair. Memang ini adalah ketegasan sang pelatih yang mungkin Coach Justin juga setuju bahwa dia agak-agak ngikutin Pep juga dengan ketika masuk dia coba rubah keadaan di City dengan Joe Hart yang kala itu dikorbankan oleh Pep dengan masuknya Ederson Moraes. Ini masih menjadi keadaan yang membuat mungkin fans Arsenal juga ketar-ketir, tapi memang menuju ke sana, tapi tidak dengan pelatih ini sepertinya. Transisinya. Karena Mikel menurut gua masih, bahkan untuk nanti menjadi pelatih Man City pun yang banyak orang katakan bisa jadi, tapi chance-nya lebih besar De Zerbi bahkan. Jadi Mikel Arteta menurut lu tadi miskin taktik? Ya. Kalau Ancelotti? Iya. Ancelotti vibe saja. Dia nggak miskin taktik? Dia vibe saja. Dia vibe Karena saja. dia udah. Karena tahun lalu yang viral itu Ancelotti miskin taktik. Dan gue ngeliat kalau Ancelotti kan dia vibe-nya sudah bisa diterima sebagai pelatih yang salah satu yang terhebat dengan reputasinya. Jadi pemain mengikuti apa yang dia katakan dengan juga tahu bahwa dia punya rentetan sejarah yang begitu panjang, sukses di Champions League, berbagai klub juga dan konsisten di sana. Dan ini yang mungkin mencoba banyak sekali pelatih yang ingin coba seperti Ancelotti tapi sulit gitu kan. Tepuk tangan dulu buat Adiani ya. Ternyata analisanya itu ya memang sependapat sama Coach Justin ya. Mungkin ada obrolan mereka kali sebelum acara tadi ya. Kalau langsung fans Arsenal juga, khususnya Jorginho. Kemarin ditempatkan langsung sebagai starting 11 dan dia anggap menghadapi 3 gelandang tengah Chelsea yang ada di sana, si Enzo, si itu sama si Gallagher yang selalu juga dicela sama Justin, kelabakan. Apakah menurut lu penempatan Jorginho tepat sebagai starting 11? Ya, ini kan pertanyaan yang dari 2 orang ini belum ada yang jawab soal line up ya. Sorry, 2 orang ini lu nggak tahu namanya emang? Kok lu kayaknya Mr. Ya, Justin Laksana, ini? Senior Adiani. Oke, ya tolong dong hargailah, ada namanya di sini. Siap. Soal pemilihan line up ini sebenarnya gue pernah bahas waktu Jumat kemarin di preview. Bahwa pertandingan kali ini bakal soal banter di lini tengah. Ya. Bahwa Chelsea, yes lini belakang mereka emang setback. Disasi katanya mau balik lagi cedera pas training. Terus Reece James juga, tapi kemarin bisa main juga. Pada akhirnya bahwa kepemilihan atau availability dari Chelsea ini emang kesulit. Bahwa si Pochettino kita nggak bisa nilai sekarang karena 12 atau berapa belas pemain lagi cedera panjang juga. Jadi kesulitan di lini belakang. So pasti perang itu bakal dilakukan di lini tengah. Dan so far Gallagher sebagai kapten, terus juga Caicedo dan juga Enzo kita nggak perlu khawatirkan lagi karena emang walaupun emang mereka belum performa sesuai dengan angka yang mereka dapatkan atau harga yang mereka dapatkan, tapi gue bisa bicara pede banget dengan 2 orang ini, Enzo dan juga Caicedo. Gallagher ya
naik turun lah. Tapi makanya gue bilang bahwa lini tengah Arsenal harus menggunakan Partey. Jadi gue setuju sama Bang Valen bahwa penggunaan Jorginho ini sedikit dipertanyakan ya buat gue pribadi. Karena gue gak berani bilang Arteta ini miskin taktik bahwa karena dia pemilik lisensi UEFA gitu. Jadi kalau soal taktik gue gak perlu mengkhawatirkan lagi. Jadi mungkin kepemilihan ini adalah yang gue pertanyakan karena menghadapi Spurs juga Jorginho melakukan back pass yang salah akhirnya dimanfaatkan oleh Spurs bikin gol. Ya jadi intinya kalaupun waktu itu dimainkan Partey mungkin Declan Rice punya peran yang lebih nyaman untuk maju ke depan. Di babak kedua kan Jorginho diganti, Rice sendiri di belakang di nomor 6. Kelihatan sekali lini tengah Arsenal dengan adanya Havertz nampak masih kesulitan. Ditambah tadi dibahas juga bahwa Chelsea sangat amat advantage mainnya. Sampai menit 77 mereka nggak berhenti lari. Heat map-nya juga lumayan tinggi, tapi menit 77 ke atas kecapeannya kelihatan. Kesalahan lini belakang, Arsenal manfaatkan dengan Declan Rice. Jadi 2-1, ditambah lagi Sanchez, koordinasi lini belakang sampai akhirnya Trossard bikin gol. Pure konsentrasi menurun dari Chelsea. Tapi kalau soal kualitas, walaupun dengan absen banyak pemain, gue sangat pede dengan Pochettino di Chelsea. Jadi lo tadi udah menyikapi bahwa memang Jorginho lo pertanyakan. Iya, karena pasti perang bakal di lini tengah, Bang. Panji gimana, Ji? Sebenarnya gue mau tanya, tapi nggak boleh ya? Boleh dong. Enggak, lu kalau pede dengan seorang itu ada dasarnya. Gue nggak ngelihat dari detik awal sampai detik akhir identitas yang diterapkan oleh Pochettino. Kalau lu bilang banyak pemain yang cedera, beda sama MU dan Barcelona. Pemain MU dan Barcelona yang cedera benar-benar pemain yang punya added value. Pemain Chelsea yang cedera kualitasnya sama. Jadi gue nggak ngerti PD-nya berdasarkan apa, itu gue pengen tahu dari. Ya kalau Coach nonton pertandingannya secara full, lu bisa lihat bahwa saat Gusto maju ke depan. Kalau nggak nonton gue nggak mungkin komen. Yes, makanya ini yang gue mau komen tahu. Lu tahu gue live komen. Gue pun ngomong pakai dasar gitu, bukan gue nonton highlight. Gue live komen di Rexona. Yes, gue juga nggak perlu di sini juga semua pada nonton, jadi mungkin bisa lihat. Jadi saat Gusto ini main, Gusto kan bermain sangat advance ke depan. Kalau lu perhatiin, Caicedo sangat amat disiplin nutup perannya si Caicedo. Saat midfield lain, mungkin Gallagher, mungkin Kovacic, saat fullback-nya maju, Reece James maju, terus kayak Chilwell maju, jarang nutupin fullback di belakang. Tapi Caicedo selain itu punya fisikalitas yang juga luar biasa bagus. Enzo tahun ini bermain sedikit lebih advance, membiarkan Gallagher sedikit di belakang. Passing rate-nya luar biasa, terus juga end pass-nya juga bagus, clear cut chances-nya juga bagus. Jadi buat gue gak ada alasan buat gue yang bukan fans Arsenal bisa bilang pede dengan duet Enzo bersama Caicedo di lini tengah Chelsea. You don't answer my question. Yes, gue bilang tadi karena yang lu tanyakan. Listen. Yang gue tanya itu bukan skor dan kalau lu bilang passing bagus kok mereka berada di rank 11 1. But that's not the point. The point adalah berdasarkan apa Chelsea lu pede dengan Pochettino. Ngerti nggak? Itu yang gue pengen denger. Ya. Apakah sekarang gue bilang mainnya apalagi 2-3 match terakhir itu cuma dribbling crossing. Setuju. Jadi gue nggak tahu, mungkin lu paranormal, gue nggak tahu ya. Kok lu bisa menjelaskan bahwa lu lebih pede gitu loh. Karena kalau lu bilang pede, optimistis, at least ada dasarnya. Kalau seandainya Chelsea kalah berada di rank sebelah menciptakan 10 peluang, 15 peluang, ball possession, create banyak chances, baru gue bisa bilang oke. Yes. Prospeknya ada. Ya. Gak Oke, ada yang dibanggakan. intinya jawaban dia tidak memuaskan. You punya desire untuk Jawab, dia Sedikit, hanya sedikit. memberikan Penuhi. contoh Sedikit, satu. tidak orgasme sedikit, dengan Pak, jawaban sedikit, dia. Pak, Hanya sedikit. satu, Lu tidak dua, orgasme dengan jawaban dia. Dia hanya memberikan contoh beberapa Sedikit. pemain yang bermain seperti Oke, apa. nggak bisa. Banyak orangnya kita kasih dulu ke Panji. Justru gue kemarin cukup kaget ya, surprise dengan permainan Chelsea ya. Ayam, bukan Spurs ya. Tapi kita ngomongin karena Chelsea yang selama ini dibully dari sisi permainan dan juga banyaknya pemain yang dibeli. Somehow kemarin gue melihat lini depannya nggak ada striker murni kemarin kan. Sebentar, Ji. Oh Adiani itu Iya. ya? Boleh, sorry. Lu nggak usah pakai somehow. Oke, sorry. He can finish his sentence with Oh, iya, English. iya. Kalau lu tuh cuma somehow, actually. Ya benar, tapi menurut gue Chelsea di bawah Pochettino banyak room of improvement di sana. Room of improvement. Tapi kan kemarin kita melihat fondasi dari Chelsea terlepas dari mungkin ada 11 pemain, mungkin yang masih absen, Nkunku di sana, Broha di sana, you name it lah, masih banyak pemain. You name it. Yang terbang salah gue di sini. Tapi maksud gua, Arsenal dibikin nggak bisa. Di babak pertama. Babak pertama kreatif. Ya babak kedua kan juga baru menit 60-an ke atas kan. Ketika dalam Arsenal Chelsea sudah dalam keadaan unggul, mereka shifting justru mainnya lebih bertahan, main sabar. Nah itu menurut gua jadi kesalahan dari Pochettino dan dia mengganti dengan Nicholas Jackson. Itu yang menurut gua
kualitas di Nicholas Jackson ya bukan kualitas di Didier Drogba gitu. Sementara menurut gue dia lebih bagus dengan pemain di babak pertama, main dengan oportunis dengan main pemain yang counternya cukup cepat, Palmer di sana, Modric mungkin walaupun masih lucu ya, tapi dia punya kecepatan yang bisa membuat back-back dari Arsenal pun juga nggak bisa nyaman untuk maju ke depan. Dan kemarin gue melihat ada titik terangnya bagaimana Colwill bisa berpartner dengan Thiago Silva sangat baik, gelandangnya bisa memenangkan pertarungan dengan gelandangnya Arsenal. Paling PR-nya adalah di bek kanan, Malo Gusto yang kayak nama es krim itu, kemudian striker-strikernya paling PR-nya hanya di striker dan juga di bek kanan ketika ada Reece James datang, harusnya di bek dan juga tengah aman. Tinggal dia bagaimana mencari striker dan juga pemain kreatif yang bisa memberi lebih banyak kontribusi gol. Tapi menurut gue justru kemarin PR-nya lebih berat di Arsenal. Dia lawan Chelsea yang katanya 20 pemain namanya sama semua, kalau kata coach kan mukanya sama semua gitu ya, nggak ada added value. Tapi menurut gue Arsenal justru malah lucu kemarin di babak pertama, nggak bisa ngapa-ngapain. Kaget dan lucu ya. Tapi di satu sisi, kalau tadi coach mungkin bilang Arteta nggak bagus atau gimana, gue justru memuji Arteta masih bisa memberikan mental tidak kalahnya gitu. Dia bisa bereaksi, nggak kalah sepanjang 9-10 pertandingan ini. Ya buat pelatih muda, give him credit lah. Maksudnya Give him dia bukan. credit. Iya, tapi kan 4 years kan, tapi dia belum pernah punya pengalaman dimanapun. Sementara dia lawannya ada Jurgen Klopp di sana, ada Pep Guardiola di sana. Ten Hag pun juga lucu kan, maksudnya baru masuk juga masih lucu gitu kan. Jadi menurut gua nggak fair gitu. Nggak fair apa? Nggak fair nilai Arteta hanya dari 4 musim ini. Adiani dan Coach Justin, kalian nggak fair. Kalian Pep, harus fair dong. Kalau lu bicara pelatih muda nggak berpengalaman, Pep tahun pertama 6 trofi. Loh, bentar dong. Lo ngomongin Kenapa? Lo kenapa? Pep udah punya pengalaman di Barcelona. Lu masih inget itu? Pakai mic-nya Mas, pakai mic-nya Mas. bentar. Pep pertama kali pegang Barcelona tim utama bentar, nggak ada Coach. pengalaman. Sebelum lu jawab Coach, bentar. Coach Justin ini tidak pernah menganggap dia ini lawan sepadannya untuk beradu bola. Ya, jadi dia selalu jawabnya selalu diremehin. Lu tolong jawab yang serius Coach Justin. Lu kan selalu ngeremehin ini siapa? Ya Ibnu nggak komen, nggak ada kualitasnya gitu. Nggak, dia gini. Gimana Coach? Gimana? Semua orang itu berhak untuk ngomongin bola. Tapi dia bukan pandit. Jadi itu dia serah apa? Dia apa dong? Nggak jelas. Dia pelari maraton. Gue nggak penting mendapatkan predikat pandit. Yang penting brand nempel sama gue. Tapi gue nggak jawab tadi ya soal bagaimana membandingkan dengan Pep, kan kita tahu Barcelona era itu Barcelona terbaik. Saya harus kasih ke Haryo dulu. Oke, boleh. Sorry. Katanya gue harus jawab. Sebelum Haryo, Coach Justin dulu. Ya. Karena Coach Justin ini nanti saya kasih tahu ya. Coach Justin dulu yang jawab. Nggak, jadi Sebentar Mas Haryo. Liverpool habis ini, tenang. Untuk gue bukan alasan lagi. Tadi di mana-mana gue kritik Pochettino, tapi gue selalu bilang karena Pochettino baru 3 bulan, I give him the benefit of the doubt. Ini Pochettino nih. Ya, Pochettino. Tapi sampai detik ini gue nggak ngelihat optimisme yang Aldi tadi katakan. Cuman gue nggak terlalu banyak kritik karena sekali lagi kasih peluang. Pep itu udah tahun siapa ini udah tahun ke Arteta udah tahun keempat. Gue kenal banyak pelatih baru yang di tahun pertama, tahun kedua tidak dapat budget sebanyak Arteta yang cukup perform. Contoh, De Zerbi. Nah itu pelatihnya Brighton. Kan langsung perform. Dia punya pengalaman oke. Pep di tahun pertama orang bilang, oh ya oke, pemain-pemainnya bagus. Tapi kita juga tahu banyak tim dengan pemain bagus kalau pelatihnya nggak bagus, nggak perform juga. Ngerti nggak? Jadi untuk gue setelah 4 tahun dengan ratusan juta, dengan main hanya kayak gini, mental juara atau apa, lu cuma menang piala Ciki gitu loh. Dan bahkan setelah 4 tahun, baru tahun keempat pertama kali masuk Champions League. Dan kemarin kalah juga lawan Lens. Banyak sekali kekurangan, gue setuju dengan Adiani. This guy ini miskin taktik. Iya, kompakan berdua nih. Enggak, memang faktanya begitu. Kalau lu nggak miskin taktik, lu coba minimal yang dilakukan oleh Pochettino ya, 3 back, 4 back, 5 back, you try, ngerti nggak? Tapi ini pelatih membuat hope yang besar dari fans Arsenal, Coach. Sementara United berganti-ganti pelatih, semua nggak ada harapannya tuh sampai sekarang. That is not true juga. Enggak, maksud gua lu enggak, gitu. Lu karena fans Liverpool aja. Oh enggak, lu karena Ten Hag aja lu. Enggak. Lu karena Belanda aja. Lu baru sekali bilang timnas Belanda kalaupun lolos itu hanya menjadi kambing hitam. Oh, kuda hitam.
Baru sekali karena udah kepepet kan. Enggak, itu gue selalu mengatakan, tapi lu gak pernah nonton gue sih. Jadi lu gak Apa waktu gue untuk hanya nonton lo ini? Jadi lo tetap pada pendirian lo ya? Ya iya dong. Ya udah, enggak sekarang ke taktikalnya kemarin lo bisa sampai kebobol lo lagi, lo kan fans Arsenal. Iya. Kok bisa sampai kebobolan 2-0 dulu? Lo kaget atau lucu kebobolan 2-0? Karena kan dia tadi kaget dan lucu. Gue gak heran karena blunder di belakang itu sering dilakukan sama Arsenal satu. Tapi kalau kemarin itu kan gol jatuh dari planet. Yang mana? Yang Mudrik lah. Lah, gua sering nyetak gol gitu, coach. Bohong. Bohong. Saksikan. Lu kenal dia udah puluhan tahun. Bohong itu. Bapak moderator, sabar. Ini dong, tadi belum dijawab. Apa? Itu pembahasan tentang masalah perbandingan antara Pep dengan Arteta. Kan tadi kan lebih Itu nanti jawabnya Mas Haryo. Boce. Ntar dulu, gua mau mulai masuk ke taktikalnya kemarin 0-2 kemarin juga sama. Mudrik itu tidak jatuh dari langit, dia udah dapat performnya dong. Dia sudah mencetak Perform berapa gol apa? sekarang dalam beberapa pertandingan? Dua. Dari berapa pertandingan? Dari berapa pertandingan terakhir? Dua. Dari 2 kan? Dibanding sebelumnya kan Dua gol-golin. dalam setahun. Lo enggak dong. Lo kan harus tahu momennya. Sekarang kita lihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Kalau dia bagus, dia itu nggak digantikan di menit 60-an. Satu. Dan gue tahu lu nggak pernah nonton Mudrik. Nonton gua. Tapi Tadi lu suka malam. memprovokasi gue. Karena Mudrik memang seperti biasa nggak perform. Hanya 2 kali kelihatan cetak gol yang kebetulan itu sama penalti itu juga lebih begonya Saliba. Tapi gue nggak heran kalau Arsenal seringkali kebobolan dengan gol-gol lucu. Cuman kalau dibilang mereka comeback, iya gue bisa terima. Lu itu juga Hanya- hoki kan? Siapa? Declan Rice. Ya, pasti ada hoki lah. Dalam hidup lu pasti ada Ini. ada hoki. Ini. Padahal. Bentar. Gue berapa kali siaran bahas match ini ya, gue bilang Arsenal main jelek. Bahwa dua-dua maka tadi itu gue salahkan Chelsea, lu unggul 2-0 lawan tim jelek, lu gak bisa menang di kandang sendiri. Gitu. Mas Aryo. Ya kemarin momentumnya memang shifting ya, ketika Shifting ya. ya beralih. Oke. Ketika gol dari langitnya Declan Rice itu muncul gitu. Cuman gue mungkin mau nyambung tadi Aldi bilang sama Panji bilang. Dan gue firm dari awal gue bilang Chelsea is doing something dengan si Pochettino. Karena lo harus ingat lah, dari 11 pemain, 7 itu bukan pemain inti dari musim kemarin gitu loh. Perubahan besar banget kan yang ada pada Chelsea. Banyak banget pemain baru yang datang. Dan intinya kan cuman Silva, Enzo, Gallagher sekali-sekali yang musim kemarin, sama depan Sterling, udah. Sisanya kan betul-betul pemain yang bukan pemain inti. Tapi dia bisa mengarahkan tim ini untuk bermain ya sesuai dia lah. Dia bermain kan memang nggak terlalu mewah taktiknya, cuman cukup untuk bisa mendapatkan poin. Oke, kalah. Iya kan dia baru awal nih. Gue bilang baru awal, dia belum menemukan performa. Lo dari sekian banyak pemain untuk mencari 11 aja dia belum pernah. Jadi menurut lu ini akan semakin Iya. mengerikan Chelsea. Iya, kan di awal mungkin Mengerikan nggak menang-menang atau mengerikan enggak, justru gue bilang ini Chelsea mendapatkan momentum. mendapatkan momentum. Ujiannya ketika melawan Arsenal. Ya kemarin udah mendapatkan 2 kemenangan beruntun. Lalu ketika lawan Arsenal, kalau terbantai berarti teori gue patah. Tapi kan ternyata enggak. Ternyata Apa? Teori apa yang lu keluarkan? Iya. Ya kan maksudnya ini Pochettino akan membawa Chelsea ke arah yang lebih Benar. baik. Menurut gua dia pilihan long term dengan pemain-pemain yang dibeli pemain-pemain untuk long term. Baik. Dan itu dia buktiin. Baiklah pemirsa, tepuk tangan dulu. 5 menit lagi waktu kita membahas Arsenal dan Chelsea ini, saya kasih 2,5 menit untuk fans Chelsea 1, fans Arsenal 1. Ada yang mau bicara dari fans? Kamu fans apa? Itu kamu asli apa KW? Mic-nya boleh dipakai. KW atau asli? Ya tengah-tengah lah. Oke, bagaimana? 2,5 menit untuk kamu kasih komen dari Chelsea fans. Iya, pada prinsipnya. Berdiri bisa nggak sih kamu? Oke, siap. Maaf. Baik, di sini ya? Iya. Oke. Baik, untuk match dulu yang kemarin, buat saya kan tadi kuncinya sebenarnya bisa dilihat di statistik expected goals-nya lebih tinggi Chelsea gitu ya. Ya. Dan kalau saya baca di tulisan gitu ya, di internet, bahkan Chelsea itu sampai sekarang menjadi tim yang selalu menang XG-nya dibandingkan lawannya gitu. Jadi sebenarnya saya, kalau tadi Coach Justin bilang, apa dasarnya puas dengan permainan Chelsea? Ya itu dasarnya buat saya pribadi gitu ya. Maksudnya, Hanya expected chances saja udah puas. setidaknya kan terlihat bahwa tim ini bisa Kardus. Hah?
Ngandelin data, kardus. Setidaknya ada yang bisa dibanggakan. Maksudnya setidaknya ada hasilnya kelihatan. Coba kamu lihat Konkret sambil kelihatan. ngomong sambil lihat mukanya Justin. Jangan kamu takut. Aman. Lihat mukanya, lihat wajahnya. Lah begini mah. Iya. Tapi itu satu. Oke, Yang 1 kedua, menit tadi lagi. saya juga sempat baca di Athletics tadi di Instagram Athletics dibilang Chelsea masuk Kamu langganan Athletics? Instagram aja. Bayar nih. Nggak not Instagram. Oh, Instagram gratis. Instagramnya. Oke. Ada satu postingan. Sebentar, kamu membernya Justin? Dulu. Sekarang udah enggak? Jujur, dulu iya. Ya, jadi bener dong kardus, karena dulu. Kenapa kamu nggak langganan lagi? Enggak, mending DPI aja. Setengah menit lagi. Gratis. Setengah menit lagi. Setengah Iya, menit lagi. iya. Tadi menyambung ke Athletics tadi, saya lihat bahwa dibilang Chelsea menjadi tim 5 besar yang XG difference-nya Paling tadi tinggi. 55 besar gitu, lebih tinggi gitu ya. Ada City, Arsenal, Newcastle dan juga Chelsea. Maksudnya artinya saya pribadi dengan data itu setidaknya yakin ini ada sesuatu, ada yang berubah gitu dibanding musim sebelumnya dan ya saya berharap nanti Goku balik Januari beli Osimhen akan lebih baik. Itu sih. Jadi 900 juta kurang ya? Ya kalau masalah duit budget itu kan bukan salah pemain dan apa namanya kompleks gitu ya soal besar kecilnya uang gitu ya untuk transfer. Tapi ya itu sih yang paling saya tunggu dua tadi. Osimhen dibeli, Nkunku balik, Chelsea bisa lebih baik lagi. Saya yakin. Dan kalau mereka dapat, kamu yakin ini bakal lebih baik Chelsea? Lebih baik. Bagus sekali. Lebih baik ya, lebih baik secara X itunya tadi ya. Iya, bukan secara. Secara permainan, secara klasemen juga lebih Terima baik. kasih. Ada dari Arsenal? Silakan Arsenal. Kamu KW apa asli? Ori. Ya, penonton jebret itu kita selalu ajak untuk pakai yang ori. Ya, ori mirror. Iya, ori mirror. Oke, sebenarnya benar kata Bang Panji tadi kita Apa yang dia bilang? agak kaget ngeliat Chelsea kayak gini mainnya. Kaget banget. Ya, secara permainan Chelsea memang musim ini ada peningkatan. Saya sendiri memang sering banget dengar Mas Harjo ngomong tuh sekali atau dua kali kalau Chelsea tuh kalau misalkan pemainnya kumpul semua itu ada sesuatu gitu kan. Tapi ya memang saya sendiri nggak percaya dengan hal itu. Tapi ketika pertandingan kemarin, oh iya ternyata Chelsea ini ada sesuatu nih ya bisa ngeramu tim apa namanya ngelawan Arsenal gitu. Dah kan meskipun golnya juga gol penalti dan juga gol ajaibnya Mudryk, tapi itu bisa ngagetin Arsenal. Tapi sekali lagi Arteta juga bisa menggantikan posisi-posisinya pemain-pemain yang deadlock kayak Martinelli. Itu benar-benar off banget, Odegaard juga off banget, bisa diganti. Apalagi Saka, itu jujur kalau Saka enggak dimainin kasarin sama si Cucurella, itu Saka juga bisa lebih. Nah, maksudnya apa dikasarin tuh? Kasar Ini banget sepak mainnya. bola bro. Iya. Ya maksudnya gini, Saka kan baru sembuh cedera. Terus Jadi harus dikasihanin. ya, emang bagus sih. Dia baru sembuh cedera, jangan dikasarin dong. Ya, jujur. Ya, emang sih untuk pertandingan, untuk permainan si Cucurella saya juga ngakuin bahwa si Cucurella juga mainnya bagus banget semalam. Tapi yang saya maksud tuh si Cucurella tuh kasar banget gitu ke Saka. Jadi Saka juga mainnya kamu sebel banget sama Cucurella. nggak sebel sih, cuma agak gondok dikit gitu. Agak gondok dikit. Nah terus tadi kutip masalah menit terakhir. golnya Declan Rice sama golnya Mudryk, itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau golnya Mudryk itu bisa kita debatin, niatnya dia mau crossing tapi gol. Tapi kalau golnya Declan Rice itu tendangannya dia itu nggak semua orang bisa. Nketiah dan kayak gitu pasti ke atas. Declan Rice sama Mudryk saya sering golin kayak begitu. Ada di YouTube-nya Jebret Media. Bola-bola gantung mah, tapi waktu lu bilang begitu, Samsir geleng-geleng kepala. Ini pemain bola, Bos. Coba dikasih mic-nya. Ya, ntar Itu dulu. kebetulan nggak Mudryk itu? Bro, lu tahu dari mana kalau dia niatnya crossing? Ya Allah. Sekarang Gue yang bantu sama fans Arsenal. Karena Sterling ada di tiang kedua, iya, kalau nggak makanya salah Carragher crossingnya atau jauh. Sterling itu ada di tiang kedua. Itu. Yang jauh. Karena kita sebagai penyerang bertahun-tahun latihan bola, kita pelajarin bola dari posisinya Mudryk. Kiper pasti mindsetnya buat keluar karena taunya crossing. Kita taruh bola di gawang. Ya itu Lihat golnya Griezmann nggak? yang mana tuh? Yang kemarin, yang di hat-trick. Ya. Sama kayak gitu. Karena Griezmann baca, kiper mau baca crossing, dia taruh di
Ya, gawang. maksudnya kan tadi golnya Mudryk sama golnya Declan Rice ada perbedaan. Kalau Mudryk bisa didebatin, tapi kalau Declan Rice itu murni dia yang nendang ke gawang. Tendangannya Declan juga Rice dari mana golnya? dari tengah. Mudryk dari Pinggir. yang pernah main bola Susan dari mana? Iya, maksudnya kan debat kan, bisa didebatin kan? Ya, jadi kamu debat kamu yang mana? Ya, maksudnya Iya bisa didebatin. Menurut Bisa kamu didebatin. itu kebetulan apa nendang memang mengarah ke gawang? kebetulan. Iya berarti kan kamu tahu dari mana? Kan itu tadi Dari ditanyanya. mana pertanyaan gua? Udah kita sudahin. Udah pemirsa. Terima kasih Ya, silakan oke, duduk. siap.